Jadi kuning, pokoknya hitam. Om Rahim sepakat lah kalau kontrak saya harus diperpanjang berarti. Tepat. Berarti sepakat bahwasanya tidak ada pemain hebat, yang ada adalah pelatih yang hebat. Afrika saya tahu itu fisiknya kuat. Saya pernah lihat punya pemain Kamerun kan di Pelita Jaya itu. Iya. Itu kalau kamu pegang kakinya kayak pohon. Salam One Corner, jumpa lagi bersama gue Faisal Kreb di acara podcast One Corner. Podcast yang selalu membahas isu-isu menarik dan berita-berita terupdate terkait sepak bola nasional yang kita bahas dari berbagai sudut pandang. Dan tema kita hari ini tentunya kita masih akan membahas seputar Timnas Indonesia U23 yang masih berjuang untuk memperebutkan satu tiket lolos ke Olimpiade Paris. Meskipun kita kalah tadi malam menghadapi Irak 1-2, namun bukan berarti peluang kita tertutup. Masih ada satu laga playoff saat jumpa Guinea 9 Mei mendatang di Paris. Tentunya untuk membahas ini semua saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh dua orang yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah mantan manajer dari Pelita Jaya dan juga mantan dari ketua BTN. Siapa lagi kalau bukan Bang Rahim Sukasa. Selamat datang, Bang. Dan satu lagi, ini juga nggak kalah top juga nih. Mantan kiper nasional, Bang Hermansyah. Selamat datang, Bang. Selamat datang, Pak Rahim. Bang, ini gimana, Bang? Nih, Bang Hermansyah. Melihat pertandingan kita tadi malam. Sayang nih, Bang, kita udah leading 1-0 akhirnya kalah 2-1 menghadapi Irak. Betul juga, memang kita sayangkan kemarin ya. Dari pertandingan pertama kita sepertinya memang bisa mengimbangi Irak ya dari pertama. Cuman mungkin terlampau emosional, mungkin terlampau percaya diri, akhirnya kita ketinggalan di babak kedua. Sebenarnya cukup bagus di babak pertama, ada perlawanan yang sangat mengimbangi Irak lah. Kalau dari kacamata Om Rahim, melihat laga tadi malam menghadapi Irak. Kalau lawan Irak kemarin kita lebih hidup daripada lawan Uzbek. Iya. Ya. Pressure-nya juga tidak sekeras Iya, betul. Uzbek. Ya. Agak longgar dia ya. Cuman apa yang dikatakan Hermansyah juga saya lihat beberapa pemain kita agak ego gitu. Oh iya. Agak ego. Jadi bahwa ada kesempatan yang bisa dikasih ke teman, dia nggak kasih. Dia syuting sendiri dan lain-lain. Jadi ya mungkin ada overconfidence gitu ya. Tapi menurut saya memang kalau puncaknya tim kita ini aku ngelawan Jordan dan lawan Korea itu agak sedikit menurun sebenarnya. Tapi dua tim inilah yang kita bikin. Pokoknya dalam kualifikasi itu kita hebat. Lawan Australia kita menang, lawan Jordan kita menang, dan kemudian tidak disangka-sangka lawan Korea meskipun melalui extra time, adu penalti kita menang juga. Tapi sesudah itu performnya agak grafiknya agak turun. Kemarin lebih naik daripada lawan Uzbek. Lebih bagus daripada lawan Uzbek, tapi ya memang kita masih kalah lah. Di extra time juga kalahnya. Gitu. Iya, ke 97 ya kalau nggak salah Om ya. Iya, baru main 6 menit. 6 menit, baru 6 menit. Itu sudah, itu kita bawa kebobolan. Gitu. Bang, kalau melihat, ini kan Sintayong selalu penuh dengan kejutan. Dan terbukti tadi malam, pengganti dari Rizky Ridho di lini belakang, akhirnya Kelly Stroyer yang dimasukkan. Jadi belakang kita pakai 4. Dan di sisi bek kanan, Fajar Fatur Rahman akhirnya kan pada saat lawan Uzbek yang diturunkan sebagai pemain inti diganti dengan Rio Fahmi. Nah, Abang lihatnya seperti apa komposisi pemain yang semalam diturunkan oleh Sintayong mungkin? Sebetulnya memang saya kalau sebagai kiper ya, sebetulnya cukup bagus di belakang. Mungkin karena kemarin yang gol kedua itu semua mereka ball watching, jadi mereka hanya lihat. Sebetulnya udah pas itu keluar, cuman mungkin komunikasi pemain belakang sebetulnya kuat ya. Kuat itu antara jadi kiper, goalkeeper dengan defender. Jadi komunikasi antara kiper dan itu bagus. Cuman mungkin di menit-menit terakhir itu mungkin hilang konsentrasi apa gimana, akhirnya mereka gol yang balasan 2-1 itu mereka kosong, mereka pada heading itu ada semua ball watching semua. Nah, mereka itu kan gol pertamanya pemain Irak yang dia heading kan. Ya. Yang dia heading dari corner kick. Ya, itu nah sebagai kiper tuh Hernando sempat keluar tuh kemarin tuh, Bang. Sebetulnya kita nggak menyalahkan Hernando ya. Mungkin position dia, body shape dia mungkin menghadapnya agak miring tuh. Jadi kekuatan penuh pada saat dia tinju
tidak maksimal. Jadi bolanya bukan jauh menjauh, malah dia meninggi. Nah meninggi itu semua pemain belakang kita melihat semua, jadi nggak ada yang challenge, nggak ada yang duel. Akhirnya terjadi gol. Tapi kalau body shape-nya agak miring dikit, ya melihat ke bola mungkin akan jauh dia tinjunya, lebih jauh lagi. Yang sering saya diajarin oleh Pak Rahim waktu di Pelita Jaya, pengaruh body shape kita antara meninju bola dengan kemiringan itu. Kalau di kita menghadapnya bola itu akan lebih jauh ke sana. Tapi kalau posisi kita agak sedikit menghadap bola yang tidak bagus, itu akan bolanya tidak jauh, malah dia ke atas. Dan itulah akan kejadian gol lagi mungkin mereka akan Nah itu duel. sempat ada sentuhan kan ya, makanya itu pas gol itu terjadi sempat checking gol kan yang dilakukan oleh wasit dari Arab Saudi itu. Sebetulnya itu tidak ada body kontak dengan Nggak ada, ya? tidak ada, itu murni dia tinju bola Hernando dan karena posisinya salah itu. Pure nggak ada pelanggaran Nggak ada pada saat pelanggaran. itu. Nah, cuman mungkin akhirnya bola ke atas itu. Betul Pak Rahim ya, tidak menjauh ke sana. Cuman mungkin gini, dia kan nggak sendiri waktu dia menuju. Kan dia duel berapa Iya, orang. ada yang ganggu. Ya, 4-5 orang. Jadi dia nggak tepat. Ya, Nggak tepat. pas. Nggak pas, tapi it's okay lah. It's okay, Cuman setelah bola angkat gitu, pemain kita nih nggak challenge, hanya nahan gitu. Nah, sedangkan pemain Irak, dia loncat. Loncat. Dan Nah lebih itu tinggi jadi dari hanya pemain kita. ball watching ya, Ya, dia harusnya ya. bisa Jadi bisa pada- baca situasi betul, gitu, bola ada di atas. Tapi atau- dari belakang pemain Ya, ya, Irak. ya. Mungkin dia tahan maksudnya. Mungkin supaya- Pak Rahim bilang mungkin pada saat kiper dia tinju harusnya dia menjaga kiper, menjaga untuk supaya dia jangan duelnya. Kan jadi kan terganggu juga kan nggak maksimal. Mungkin itu Pak Rahim ya. Ya, jadi memang ya susah lah. Karena waktu bola datang kan bolanya bukan pelan begitu bolanya kan. Bolanya kan straight gitu. apa ya. Jadi dia juga pas tinju ada 4-5 orang di sini Iya, kan. iya. Jadi dia Nggak maksimal. nggak full benar Nggak full benar, tinjunya. ya. Karena kena mungkin sentuhan. Jadi pada saat gini mungkin kesentuh dikit, akhirnya berubah tangan, jadi dia ke atas. Ya, tapi dalam sepak bola tuh bisa Iya. terjadi begitu. Iya betul, bisa terjadi ya. Bisa terjadi begitu. Nah kalau Mbak Hermansyah, gol kedua, nah itu gimana tuh? Gol kedua juga antara Ferrari dan Hafner itu kan? Itu kalau gol itu ball watching juga kalau nggak salah Ferrari. Atau seperti apa? Kalau gol kedua itu kesalahan pemain belakang itu. Antisipasi dia nendang, lepas berhadapan dengan posisi Hernando sudah pas di situ pada saat dia. Jadi dia komunikasi Jadi posisinya Hernando udah pas sebagai itu kiper tuh ya. udah pas, udah betul dia ya? udah scanning, udah bagus scanning. Bola itu jatuh ke pemain belakang kita, defender itu. Cuman dia mungkin dia entah buru-buru, Pak Rahim mungkin dia tendang begitu kepeleset, lawan di situ pula. Iya. Jadinya akhirnya ketemu dengan kiper kan, tapi yang nendangnya lebih cantik dia bikin golnya. Finishing touch ke gawangnya bagus. Itu sama seperti waktu lawan Vietnam di Senayan. Nah, Back to Vietnam nendang kan melejit ke Betul. kaki kita. Langsung gol. jadi keputar dia tuh. Mungkin entah buru-buru ya, mungkin Pak Rahim nggak taunya lawan di situ pula. Tapi posisi si Hernando ketika scanning itu lihat bola masuk ke dalam begitu, dia bola itu dia udah pas di situ. Ya, dari scanning reposisi udah bagus. Pikir udah sip itu, ternyata kan lawan lebih nunggu di situ. Ada itulah blunder sih. Blunder lah. ya. Tuh. Itu Sayang Hernando tuh, dapat. padahal Sayang tuh. itu, betul. Di injury time. Mungkin kalau itu kita Saya adu tadi- penalti pasti ceritanya akan beda. Kan Saya pikir aja begitu. Gitu kan, Om? Jangan-jangan Iya. ini penalti lagi, tengah lagi nih gitu. Tapi benar yang Pak Rahim bilang itu, top performanya menguras tenaga tuh pada saat lawan Yordania dengan Korea Selatan. Itu, dia pemain kita dikuras habis pertandingan antara Yordan dengan Korea Selatan. Jadi lawan Uzbek agak turun dan kemarin agak sedikit Naik naik lagi. Mudah-mudahan besok lawan Junia bisa lebih. Tapi emang kalau melawan Uzbek kayaknya kualitasnya jauh ya. Maksudnya kita harus akui bahwasanya Uzbek di atas kelas. Individunya bagus Kita sekali. nggak bisa Ya, gerak, ya. nah, Kita di pressing di atas gitu. Kita di pressing di atas dan kalau dia dapat bola, dia ngelakuin pemainnya kita ini nggak susah. Nggak susah, Dia, ya. dia gerak ke sini, pemain kita ke sini, dia ke sini. Sementara dia pegang bolanya juga kuat kan positioningnya. Positioningnya betul. Kuat. Ya. Mungkin pemain kita agak kaget juga kali. Bahwa beda dengan lawan Yordan atau Iya. Ya, betul Pak. Betul. Jadi sedikit shock juga, beda sekali nih mainnya kan. Dan kalau menurut Bang Hermansyah, ketidakhadiran atau absennya dari Rizky Ridho, apakah itu juga berpengaruh kepada rapuhnya lini belakang kita pada pertandingan tadi malam? Tapi kalau saya lihat itu nggak juga ya kalau saya lihat karena kekuatan di belakang cukup bagus karena mungkin kemarin hanya terburu-buru saja itu timing dia. Sebetulnya siapapun itu main belakang cukup bagus.
Kan udah terbiasa dengan kiper ya, komunikasi goalkeeper with defender mungkin karena nolak saja, tidak beruntung aja itu. Faktor luck ya. Faktor luck, tidak berpihak pada kita tadi malam. Kalau menurut Ya memang gini. Om Rahim, kalau pemain inti nggak main sedikit pasti ada berpengaruh. Pasti berpengaruh. Kita lawan Uzbek. Itu dari berpengaruhnya dari apa? Teknis atau mental atau Dari mana kan yang ganti kan nggak persis seperti yang diganti. Lihat aja waktu lawan Uzbek kan nggak ada si Rafael. Rafael kan nggak main lawan Uzbek. Ya. Karena begitu nggak ada Rafael, akumulasi kan? Nggak bekutik juga pemain kita nggak bisa apa-apa. Waktu ada Rafael lawan Jordan lawan Korea. Korea yang dia. Kan dia masukin 2 gol. Anda bisa lihat kan dari main 3-5-2, 4-5-2 langsung 3-5-1 atau 4-5-1. Strikernya cuma satu. Rafael. Ya. Dari kiper kasih ke back kasih ke nomor 6. Nomor 6 langsung jauh. Lawannya ada 2 belakang sama kiper 3. Nggak bisa tuh, semuanya gol aja sama dia. Ya kan? Nah, waktu lawan Uzbek nggak ada kita yang seperti ya. Sebetulnya kemarin kembali udah ada si Rafael, tapi si kaptennya nggak ada. Rizky Ridho. Ya, jadi ya itu memang sedikit kurang itu akan pasti sedikit kurang ada. Mengurangi mental beda kalau diri ya. Digantinya sesudah berapa puluh menit itu ya. Beda sama sekali dia nggak main. Ya, karena kena kartu merah. Akumulasi. Kalau umpamanya dia udah main 50 menit sebelum diganti itu beda. Beda. Karena orang yang ganti juga ngelihat kan, udah ngelihat. Jadi dia bisa. Kayak kalau di Jerman tuh dulu namanya Grabowski. Pemain top Frankfurt dulu dia, pemain nasional, tapi main selalu babak kedua. Pemain babak pertama Super sub. Spesial babak kedua. Kalau dia main babak pertama nggak bagus, tapi suruh main masuk babak kedua, bintang lapangan dia. Gitu. Jadi ada orang pemain yang begitu. Jadi super sub tadi. Super substitute-nya tuh ada yang emang spesialis dia di situ. Karena dia baca, dia lihat. Jadi dia lebih PD-nya lebih tinggi gitu. Tapi kalau dia udah main dari babak pertama nggak bagus ya. Gitu. Jadi tapi mungkin ada juga orang yang main dia kalau lebih pede harus jadi inti gitu. Ada nggak? Orang mau begitu. Orang mau begitu. Tapi dia kalau dicadangin malah jelek mainnya. Dia biasa inti gitu terus dicadangin itu biasanya berpengaruh juga tuh ya Bang ya. Ada pengaruh, tapi tergantung kita, tergantung mental kita dan juga tergantung sama officialnya. Kan gini, kalau saya di Pelita dulu, maaf nih ya, saya nggak pernah bilang main dulu sekarang jangan main dulu ya, jauh dulu yang main. Tapi saya nggak pernah anggap dia ini kelas 2 atau kelas 3. Bagi saya semua pemain yang di Pelita aja sama kelasnya. Cuman rotasi aja. Cuman yang peraturan kan cuma 11 yang main. Jadi kita pilih mana yang terbaik dulu dari 11 lain. Tapi kalau nanti ada pergantian nggak ada masalah karena dia juga pemain utama juga. Dan dia tahu bahwa kita yang megang di tim tidak membeda-bedakan pemain. Dulu pemain dia nih, biarpun dia nggak main, sepatunya tetap terikat. Dulu Bang Herman dia masih ini masih muda soalnya dulu Om. Memang dulu. Paling muda dia Om. Memang dulu. Jadi ketemu senior harus kalah dulu kali Om. Memang Pak Rahim menyarankan semua yang cadangan itu kalau bisa sepatu jangan sampai dilepas. Jadi ketika pemain itu jadi main, dia tetap dia mesti tahu bahwa ini yang jelek gua ganti. Kan ada orang yang gua nggak mungkin main. Ya, kalau dia udah jelek dengan ganti karena dia pemain senior. Kalau saya nggak peduli mau senior gitu. Kalau dia jelek ganti. Performa jelek ganti. Jadi yang ganti bisa lo, bisa dia, bisa siapa aja. Jadi jangan mau ganti orang ikat dulu ini nggak ada tuh lama lah tuh. Berarti dia nggak ready. Nggak siap. Iya. Memang jadi, benar sih. Kita juga nggak gampang megang tim. Orang di kita prinsip cuma gini, pegang klub sepak bola gampang atau olahraga apa juga gampang. Tinggal latihan, main, kalah atau menang, bukan begitu. Kita yang dilatih kan manusia juga. Ya, kita juga mesti tahu dia sifatnya gimana, kekurangannya apa, cara ngomongnya kita gimana. Kalau enggak bisa pergi semua tuh pemain kok kita salah-salah ngomong. Harus pendekatan ke pemainnya harus lebih tahu ya. Jangankan di sini, di Australia juga sama. Saya di Australia, mungkin saya lah orang pertama di Australia, chairman nonton latihan tim. Brisbane Roar waktu itu. Brisbane Roar.
bukan yang saya mau sok-sokan, emang saya senang nonton karena saya menjiwai kan. Saya pengen tahu gimana sih latihannya, bagusnya gimana, kurangnya gimana, pemain ini kiranya kurangnya gimana, bagus. Jadi kita bisa ngomong sama pelatih. Jadi saya pernah nanya waktu ada chairman meeting, saya tanya sama chairman yang lain. Saya tanya kalau sekarang kita kurang puas sama tim, kurang bagus, gimana saya harus ngomongin sama pelatih? Tahu nggak apa jawabannya? Kamu nggak perlu ngomong sama pelatih. Ngapain kamu chairman ngomong pelatih? Panggil aja direktur sport kamu. Kamu kasih tahu sama direktur sportnya supaya dia ngomong pelatih. Jadi bisa dibayangin gapnya. Tapi di sana kan orang barat nggak apa-apa. Iya kan? Kalau orang kita gitu sakit hati kan. Jadi, oh gitu ya. Tapi saya tetap ngomong. Dan ingat pelatih itu kan egonya tinggi. Kalau kita kasih tahu dia dan dia tahu kita ini nggak ngerti apa-apa sebenarnya, dia nggak dengerin kita. Biarpun kita mau chairman gitu apa gitu. Karena untuk urusan teknis biasanya diserahkan ke pelatih. Tapi kalau dia tahu bahwa kita tahu dan cara lobbying kita, approach kita sama dia benar, dia mau dengerin. Jadi tergantung kitanya sebagai manusianya nih. Kita ini megang tim bisa nggak? Banyak orang megang tim bikin gampang, tapi nggak gampang. Istilah kamar ganti itu kita harus kuasain. Supaya anak-anak... Locker room. Harus suasananya kondusif. Suasananya kompak semua. Dan Sintayong ini termasuk sukses menurut saya. Anak-anak, saya belum pernah lihat ada pemain di luar negeri pun, dan di sini pun, waktu dia menang, dia bawa gambar pelatih. Nggak pernah ada, boleh cari di mana-mana, mau Manchester City, mau Arsenal, apa Brasil, dia nggak akan bendera. Pemain kita dia gambar, bukan gambarnya dia, gambarnya pelatih. Berarti apa? Pemain-pemainnya sayang sama pelatih. Respect. Jadi kan ada dua, kalau kita megang tim, pemain tuh berjuang untuk siapa sih? Kalau kita di klub, berjuang untuk yang punya klub, atau untuk pelatih, atau untuk manajer, siapa yang diidolakan di sana. Dia berjuang. Ini anak-anaknya berjuang selain untuk negara, dia berjuang juga untuk Sintayong. Orang mau bilang apa tentang Sintayong, yang mainkan dia, bukan orang lain. Dia berjuang demi negara Indonesia dan Sintayong. Dan itu kita mesti appreciate gitu. Nah, Bang Herman, mungkin gini kan kemarin sempat juga tuh rame. Sebenarnya ini performa timnas kita yang tampil di Piala Asia U23 ini sangat luar biasa itu karena faktor STY kah? Atau karena faktor pemain-pemain abroad ini yang datang ke Indonesia dan meningkatkan performa timnas kita. Nah, itu jadi pro kontra juga. Nah, gimana kalau menurut Bang Herman? Menurut saya sih kayaknya progresnya Sintayong cara merekrutmen pemain itu cukup jeli ya, cerdas. Artinya gini loh, ini loh keperluan tim yang harus saya perbaiki di posisi-posisi ini seperti ini, dan mereka Sintayong selektif, jadi nggak buru-buru. Jadi, nah karena mungkin Sintayong kan mungkin udah kelas dunia ya mungkin sebagai pelatih ya, dan dia bikin progresnya cukup bagus dan pemilihan pemain juga cukup teliti, dan akhirnya ya tim kita sekarang setidaknya sudah lebih baik dari sebelumnya. Yes, betul seperti itu. Jadi kalau menurut Bang Herman, siapa nih yang penting, pemainnya atau dari ini dari pelatih, pemain, pelatihnya. Jadi tapi STY udah pasti hebat lah ya. STY dia bisa merubah cara bermain timnas kita. Nah, kedua merangkul pemainnya bagus STY. Yang tadi bilang Pak Rahim, akhirnya yang kasih gambarnya Sintayong pelatih. Berarti kan pemain tuh respect ke pelatih. Dan itu diciptakan oleh Sintayong untuk kebersamaan tim. Berarti sepakat bahwasanya tidak ada pemain hebat, yang ada adalah pelatih yang hebat. Gitu Bang? Betul. Nah, kalau dari kacamata kalau menurut saya itu kerja sama tim semuanya. Ya. Kita nggak bisa bilang hanya pelatih yang hebat atau hanya pemain yang hebat, nggak bisa gitu. Pemain yang 11 yang main. Tapi kalau nggak diatur sama pelatih, gimana dia mau main semua maunya dia sendiri? Nggak bisa. Jadi apapun jagonya Ronaldo, Messi, jago, pasti ada pelatih. Nggak mungkin nggak ada pelatih. Jadi maksud saya teamwork jadinya. Semuanya dia, termasuk federasi yang oleh Pak Erick Thohir ini udah bagus. Karena apa? Sekarang ini dulu
zamannya yang dulu. Makanya banyak dikomplain soal naturalisasi karena nggak jelas. Iya. Siapa aja. Betul, Pak. Apa namanya? Sembarangan. Oh, sembarangan. Saya tahu tuh pemain itu nggak pantas. Cuman kalau kita ngomong kan saya nggak enak. Pertama karirnya ntar dia bisa mati, rezeki juga hilang. Makanya saya diem aja. Makanya waktu ada pemain Belanda datang ke sini, saya kaget. Kenapa nih orang ada di sini? Ada latih langsung kok jadi pemain nasional. Waktu ikut latihan under 23 di Belanda aja dia 1 hari dia pulang, yang kedua dia nangis, gitu. Maksudnya belum pantas, mendingan pemain kita daripada dia mainnya bagus. Tapi waktu itu kan asal orang luar negeri, oke, orang Amerika Latin lah. Tapi kalau sekarang udah benar. Pemain yang mau naturalisasi dikasih tahu namanya, dikasih ke Sintayong. Sintayong lu pergi deh ke negeri Belanda, lihat tuh nama-nama pemain ini. Menurut lu siapa yang bisa? Nah, seperti Kak Hermansyah bilang, dia pilih sendiri itu pemain yang cocok untuk dia, yang bisa dilatih dia, dan untuk mengangkat tim nasional Indonesia. Jadi kita nggak usah ribut. Karena gini loh, betul. Namanya olahraga global, udah global, dunia. Siapapun aja, lu mau main di mana boleh. Asal boleh mau jadi pindah warga negara bisa, asal disetujui oleh memenuhi syarat lah ya. Memenuhi federasi. Disetujui oleh AFC kalau sepak bola atau FIFA. Sekarang kalau ini udah disetujui, kenapa kita mesti ribut? Mau kulit putih, kulit kuning, kulit hitam. Om Rahim sepakat lah kalau kontraknya harus diperpanjang berarti. Tepat. Bang Herman? Itu setuju benar. Setuju. Jadi Pak Erik, jadi akhirnya juga kan bangga juga ya. Sepak bola kita lebih. Kan yang penting kerjasama antar federasi, pelatih. Dan inilah ada sinergi untuk membangun sepak bola Indonesia lebih baik lagi. Nah, kompak jadinya mereka. Nah, sekarang kita juga harus lihat bahwasanya peluang Indonesia ini, timnas U23 ini masih berpeluang untuk meraih 1 tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024. Dan satu rintangan lagi akan kita hadapi di babak playoff menghadapi Guinea. Nah, gimana kalau kira-kira peluang kita nih mau lawan wakil dari Afrika nih seperti apa mungkin? Lihat dari performa kita kemarin ya, yang dibilang Pak Rahim betul. Ya, lawan Irak agak naik. Ya, ketika lawan Korea turun, Uzbek turun, Irak naik. Mudah-mudahan ketika lawan Guinea bisa akan lebih baik lagi. Tetap optimis kita. Optimis artinya dengan tim yang ada sekarang ini mereka mudah-mudahan bisa ngatasi Guinea. Nah, ini pengalaman Bang Hermansyah nih, wakil-wakil dari Afrika ini kayak gimana? Dia punya ciri atau karakter bermain yang seperti apa kalau menurut Bang Hermansyah? Kalau Afrika kayaknya dengan fighting spiritnya lebih dari stamina lebih kuat. Kalau fisiknya Afrika. Dia lebih mengandalkan, lihat kita main di Liga Inggris kan, orang Afrika mereka. Ngototnya itu mereka. Sampai tarik-tarik baju semua. Tapi dia bukan kasar ya, tapi benar-benar keras gitu. Kan kalau kasar lain dihajar-hajar gitu loh. Seperti itu. Tapi peluang kita masih bisa tuh kalau menghadapi Guinea. Kalau lihat peluang, mudah-mudahan kita setidaknya tidak kalah lah. Bisa atasi lah Guinea. Om Rahim juga. Gimana? Saya terus terang nggak begitu tahu kekuatan Guinea. Buta. Buta. Tapi Afrika saya tahu itu fisiknya kuat. Ya. Saya pernah lihat punya pemain Kamerun kan di Pelita Jaya itu. Itu kalau kamu pegang kakinya kayak pohon. Iya, saya pegang kakinya siapa pemain kita? Mabang Kesak dulu. Mabang Kesak. Mojo Mila umurnya berapa? 40 tahun kan. Kalau kita kan agak lembek-lembek dikit ada daging-dagingnya. Benar saya bilang, sampai ke kaki kamu nih pohon tuh kaki saya bilang. Jadi kalau dia memang kuat orang Afrika itu. Dia 40 tahun masih top skor loh di sini. Jadi kalau Guinea saya nggak tahu nih. Tapi saya tahu pemain ini juga banyak main di Eropa. Pemain Guinea ini banyak main di Eropa juga. Tapi kalau lawan Korea aja kita juga yang disangka-sangka kita nggak mungkin menang, kita bisa menang. Ya siapa tahu lawan Guinea kita juga ada luck gitu. Nah, pokoknya kalau bicara peluang masih segala kemungkinan masih bisa saya terjadi. Kalau di sepak bola kan gitu betul, ya. Iya, betul. Saya setuju. Bukan seperti matematika 2 tambah 2 4 kan. Kita lawan Korea coba saya tanya, dalam hati kan orang-orang kita menang lah lawan Korea. Tetapi kita menang meskipun extra time ada penalti, tapi pokoknya padahal peringkat jauh. 2-3 sama 1-3-4 waktu itu kan. Iya, betul. Dalam Guinea ini terus terang saya nggak tahu kekuatan Guinea gimana, tapi
kalau namanya tadi sepak bola kan bukan kayak matematika, bisa aja terjadi, kita bisa siapa tahu kita harus melalui rintangan-rintangan yang berat, cobaannya kayak harus terakhirnya bisa. Kalau terlalu enteng kan tuh, jadi kita diminta untuk sabar nih. Biasanya sabar tuh buahnya manis kan ya. Betul. Kita mesti kayak inilah, kayak almarhum Pak Wismoyo, Jenderal Wismoyo lah. Kekalahan itu kemenangan yang tertunda. Itu mesti ada di kita. Jadi kita nggak kecil hati. Sekarang main bola kan nggak mungkin kalah terus, nggak mungkin menang terus. Ya kita kalah, next time besok bisa menang, besok lusa bisa kalah lagi, minggu depan bisa menang lagi. Ya kita harus percayalah, moga-moga Sintayong kan biasanya kuat, dia punya motivasi kan. Dia bikin motivasi pemain kita, moga-moga bisa masuk ke dalam hati pemain kita dan percayalah bahwa kita bisa menang. Meskipun kita nggak tahu menang atau kalah walau-walau, tapi kita mesti yakin, karena gini dalam olahraga, atlet itu nggak boleh punya pikiran negatif. Atlet itu nggak boleh bilang gini, waduh saya lawan ini jangan-jangan kalah. Nggak boleh tuh ngomong gitu. Kalau kita ngomong gitu, kalah beneran. Karena udah down. Udah turun. Jadi kalau lawan siapa dia, kalau dia dulu main, lawan siapa yang hebat-hebatnya, kita bisa. Kita nomor 4 di Asia. Jadi jangan pesimis jadinya. Nomor 1 ASEAN, Pelita Jaya. Nomor 4 di Asia. 4 Asia. Ya, sekarang udah nggak ada lagi orang di Indonesia bisa nomor 4 di Asia Championship. Kita nggak ada. 4 gitu. Karena apa? Ya maaf aja nih, yang sekarang ini nggak, caranya susah ngomong lah gitu ya. Untuk Liga 1 itu kayak kemarin Borneo yang juara lawan yang di bawah kalah 4-1. Dari mana kalahnya? Main home lagi. Tadi saya baca di media sosial ada kiper dari Madura United 1 menit lebih dia pegang bola nggak diteken sama nggak ada yang rebut. Nggak ada yang rebut. Nggak ada yang rebut. Nggak ada ngepres ya, nggak ada ngepres. Dia diemin aja. Jadi ini main bola apa? Kalau Sintayong lihat begitu kan sedih ya. Ini main bolanya bagaimana? Orang 1 menit diem, itu juga diem, dia juga diem. Itu kan aneh gitu ya. Makanya maksud saya kalau kita mau membina benar-benar, bisa sehingga Indonesia bisa. Bukan nggak bisa. Itu pemain-pemain keturunan kan bisa hebat karena apa? Karena lingkungannya bagus kan. Itu kan orang Indonesia juga darahnya. Cuma dia tinggal di Belanda aja, Simon Tahamata. Orang Ambon, kecil, di Belanda. tapi tinggal di Belanda aja pemain nasional. Kalau dia main di Indonesia, ya pemain PSA aja kali. Gitu. Jadi maksud saya lingkungan kita juga mesti baik, yang positif. Agar pemain kita juga bisa mengangkat derajatnya sendiri gitu. Saya setuju sama Pak Rahim tuh. Jadi pemain-pemain Indonesia juga meniru pemain-pemain yang kita orang Indonesia yang main di luar kan, seperti itu. Jadi profesionalismenya apa semua dijaga. Jadi pengaruh kehidupan sehari-hari juga tuh. Cruyff, ya kan sehari-hari kehidupannya juga kan. Otomatis di sepak bola pun mainnya akan berubah kan. Ya nggak? Nah, jadi kira-kira menghadapi Guinea itu harus seperti apa nantinya menurut pengamatan dari Bang Hermansyah sendiri mungkin? Mungkin Sintayong akan berubah ya, beda ya mungkin. Ya tapi yang ciri khas kita main speed and power itu jangan berubah. Karena itu kalau kita berubah hilang. Apalagi lawannya Afrika yang Parim bilang mainnya keras ya. Karena arti kata tuh dia nggak mau kalah gitu loh, ya kan? Terus ngotot gitu dia kejar. Justru itu kita sepak bola kita sudah bagus, jangan berubah. Tinggal bagaimana taktikal Sintayong lebih mengetahui lagi Junior kayak gimana mainnya, dia yang lebih tahu. Cuman karakter kita yang sudah bagus ini jangan dirubah. Oke. Kalau menurut Om Rahim, dari 6 pertandingan yang sudah kita jalani di Piala Asia U23 ini, evaluasi kita kira-kira apa yang harus dibenahi dari tim ini? Kalau berkaca dari mulai dari fase grup, perempat final, semifinal, dan perebutan juara 3. Kalau menurut saya, apa yang menjadi catatan gitu, Om? Individual pemainnya mungkin bisa ditingkatin lagi sedikit individualnya, dan mereka harus percaya diri, tapi bukan overconfidence gitu. Tapi harus yakin mereka bisa. Tapi jangan overconfident. Begitu overconfident, lewat dah tuh semuanya. Jadi normal aja. Orang bisa menang, orang bisa kalah. Dalam sport tuh biasa. Kita berusaha untuk menang. Gitu. Hati mesti besar dan tim ini tetap kompak. Jangan ada yang mau jadi hero gitu. Jadi semuanya kalau menang, ini tim yang menang, bukan satu orang yang menang. Tim yang menang. Kalau sekarang Indonesia menang, kan tim Indonesia Under 23 menang,
official menang, pelatih menang, federasi juga menang, semuanya menang. Rakyat Indonesia juga menang. Iya, jadi maksud saya rakyat Indonesia juga menang. Kalau kita lihat kayak kemarin tuh di mana tuh Medan, Di mana-mana. Jakarta, Surabaya, Semarang. Antusiasmenya untuk mendukung timnas sangat Itu luar biasa. jutaan itu yang nonton di luar, Mereka belum yang nonton di TV ya. Jadi Iya. menurut saya kan udah bagus lah, atmosfernya udah bagus ya. Cuma beberapa orang yang so elit-elit itu aja yang bikin ribut aja. Ya, Tapi masyarakatnya semuanya kan mendukung gitu. Jadi orang kita udah bukan kayak dulu lagi. Anak-anak muda sekarang kan berpikiran sekarang dan ke depan. Yang dulu itu sejarah aja udah. Tapi kita jangan pikir dulu nggak maju-maju kita. Iya. Sekarang dan ke depan gitu. Kalau menurut Bang Hermansyah kira-kira dari lini per lini apa yang menjadi catatan? Mulai dari belakang lah, taruh belakang, tengah, depan. Yang penting satu. Kiper kan kalau kita lihat Iya. Hernando udah cukup luar biasa. Yang penting disiplin posisi. Pada saat kita menyerang, pada saat transisi ke bertahannya harus bersamaan. Jadi tidak ada gap antara depan, tengah dan belakang. Karena kalau dengan kita tidak ada gap ya, gesernya bagus, mungkin kekuatan kita lebih kuat, lawan tidak akan bisa masuk. Tapi yang penting disiplin pada saat transisi menyerang, bertahan sampai bagaimana dia bisa counter untuk bikin gol. Nah kalau dari lini belakang sendiri mungkin kalau menurut catatan Bang Hermansyah, lini belakang yang kemarin kan sempat catatan satu, lini belakang harus harus ada inisiatif. Jadi gini loh, ketika kiper sudah berusaha, yang lain juga sama-sama itu. Jangan sampai bola masuk gitu loh. Kalau kiper udah usaha tinju, yang lain juga nyerang ke bola gitu, bersamaan gitu loh. Jangan sampai diam semua gitu loh. Akhirnya lawan dengan mudah dia bisa finishing ke gawang. Jadi ketika kiper berjuang, ya defender juga harus berjuang sama-sama gitu. Sampai jangan bola ke gawang. Jauh dari gawang kita. Karena itu kan juga sempat terjadi pada saat 2 gol yang dilesakan oleh Korea waktu itu kan. 2 gol juga pemain juga ball watching gitu juga kan. Jadi ketika kalau menurut saya ini wingback kita yang bisa diperbaiki. Wingback kita kan kanan kirinya tuh ya. Ya kan bola semua track bola kan. Yes. ya dari track ya. Dia lewatin pemainnya track. Masuk. Track masuk. Kalau dari tengah tuh kita udah lumayan solid. Relatif Lumayan rapat solid. ya pertahanan kita. Lumayan solid. Nggak gampang orang masuk Masuk dari ke tengah. pertahanan Makanya ya. dari wingback kiri kanan tuh dia mulai. Tapi saya rasa Sintayong juga tahu Ya. gitu. Jadi dia pasti akan perbaiki. Betul, Saya lihat nih waktu seniornya, yang tim senior waktu lawan Vietnam, waktu main di Vietnam, itu saya lihat di situ bahwa itu benar-benar tim kita mainnya kelas ya. Vietnam kalah 4-0 apa sama kita di Vietnam waktu itu. Nggak bisa lewatin. 3-0 ya. 3-0 yang di Hanoi. Nggak bisa Hanoi, lewatin belakang kita. Itu belakang dia kita solid wing. itu solid itu. Mungkin under 20 itu juga bisa dibikin seperti itu mungkin. Jadi gimana kira-kira peluangnya masih tetap bisa lah ya, lolos lah ya. Mudah-mudahan bisa. Tapi yang tadi disiplin ya, ciri khas kita jangan berubah. Prediksi skor kalau misalnya lawan Guinea nanti Kita kalau beli skor kita ya bisa 50-50 kosong lah, bisa setengah. Bisa ya kita yang penting menang lah, lawan intinya gitu lah. aja lah ya. Betul, ya. Tapi benar yang kemarin bilang, yang penting yang dari wing back back kiri kan gitu. Karena pemain Afrika cepet-cepet. Ya. Jadi harus disiplin. Kuat dan cepat. Ya. Speed and power ya dia main. Karena yang bilang paling benar, kalau dealing with crossing itu lebih baik. 99% lebih sulit kiper dari crossing. Karena kalau dia crossing, kan lawannya di sini ada 4, kita ada 3, dia ada 3. Ya. Jadi kita lawan 6 kan. Kiper sendiri kan. Nah, kalau dia salah, bisa lawan gampang masukinnya. Bang, tapi kemarin ada informasi terbaru kan Martin Paes Ya, udah disumpah juga tuh jadi warga Indonesia. Iya. Sebetulnya Nah itu gimana tuh nanti? Ada Martin Paes, ada Hernando. Nah sebagai kiper Nah, nih. ini coba. jadi seru nih ya, Pak Rahim ya. Persaingan kiper akan lebih seru ya. Tapi sementara waktu ya harus biar kasih kesempatan Hernando dulu. Ya, ini kan nggak langsung ujuk-ujuk langsung dia yang satu kiper Martin Paes ya. Masuk. Biar mereka dulu. Tapi untuk persaingan kiper akan lebih seru lagi. Lebih kompetitif lah ya. Iya, jadi motivasi untuk kiper-kiper kita juga dong.
Iya nggak? Ya betul. Iya, jadi kita. Jadi gini, kita ngomong profesional dulu. Iya. Ya, jangan pakai perasaan. Ah, Kalau pakai perasaan, aduh kesian dia nggak main, Ya. gini-gini. Ya, nggak bisa begitu. Kan kita mau profesional. Oke, mana bagusan mana ini sama ini. Momennya bagus sama. Ya udah, pada pertandingan melawan ini cocoknya yang mana nih? Yang ini tuh yang ini. Kan cocok-cocokan juga tipe permainan itu. Jadi kita jangan berpikir, wow kalau apa pakai apa sudah ada kita kiper. Nah kalau kipernya cedera gimana? Ya kan, ya apa orang bersaing itu biasa dalam olahraga bersaing kan. Jadi nggak usah diperdebatkan maksud saya gitu. Tambah banyak kiper lebih bagus, tambah banyak striker bagus, tambah defender bagus, nggak masalah. Kan? Jadi pilihan akan lebih banyak. Iya, jadi orang yang ngeributin kan orang yang nggak ngerti bola. Pakai perasaan ngomongnya. Dan kalau dia nggak main gimana? Kesian. Kok pakai kesian? Saya sering kan di Pelita dulu. Di sini kiper nggak ada yang inti. Jadi saya main juga, almarhum Listianto main juga. Jadi lawan PS Makassar Utama. Man kamu siap ya? Siap. Jadi akhirnya kita persaingan sehat dibuatnya. Iya. Saya hampir 5 tahun di Pelita, Pak Rahim sebagai manajer. Jadi kita termotivasi juga, nggak terhelp apa diam apa. Jadi waduh jangan sampai kita besok dipasang jelek nih, harus lebih bagus dari. Karena saya tahu kelakuan orang-orang ini. Maksudnya kelakuan apa nih Om nih? Ya, Pak Hermansyah, Pak almarhum Bejo. Bejo nih, almarhum bukan ngomongin. Saya udah tahu Bejo. Kalau dia 3 kali main bagus, over. Nah, main keempat blunder pasti. Ya. Bola di mana dia datang nggak kena, nggak masuk. Jadi saya udah tahu maksimal 3 kali aja. Iya. Jadi kita 3 kali, lu 3 kali juga. 3 kali. Kita udah siap jadinya Habis kan. itu, karena jagoan mana? Jadi kalau dulu kalau Bejo tuh pakai topi dulu ya. Setelah Iya, pakai topi. pakai topi. Pakai topi. Kalau Bang Hermansyah pakai training. Gondrong dulu. Gondrong pakai bawain training dulu dia ya, panjang. training ya. Kalau ditanya jagoan Hermansyah, jagoan Bejo sama. Sama. Jagoan mana sama. Jadi rata kita. Lawan yang tipenya begini, ya Hermansyah lah kiper yang cocok. Lawan yang tipenya begini, ya. Tapi aku tahu kalau almarhum Bejo 3 kali ganti. Tanya dia, 3 kali. Saya udah siap-siap tuh. Pertandingan ketiga nih harus siap-siap untuk besoknya lagi. Karena udah tahu saya begitu ke pertandingan keempat, mulai. Kan saya sekamar sama almarhum Listianto Raharjo kan. Dan kedua Pak Rahim kan selalu ya itulah manajer itu harus tidak hanya di belakang layar. Saya hampir 5 tahun di Pelita. Jadi Pak Rahim tuh standby di Sawangan itu. Kita melihat kita latihan, ya itu seorang manajer ya. Karena manajer kan mungkin hanya pada pertandingan aja mungkin datang. Dulu Pak Rahim datang ke Sawangan dia. Karena yang bertanggung jawab ke bos Pak Nirwan kan. Jadi lihat itu. Kalau almarhum Bejo tuh orangnya kan musuh muda. Jadi dia nothing tulus gitu. Datang. Saya bagus nggak Pak mainnya? Gitu dia. Siapa? Bejo. Bejo. Baju bagus Jo. Tapi lu besok nggak usah main. Kenapa Pak? Lu 4 kali, lu pas besok blunder. Oh gitu Pak? Iya. Gua udah apa sama lu. Jadi lu 3 kali ya besok Hermansyah main. Jadi bukan kita mengecilkan orang, tapi kita tahu sifat gitu. Gitu. Karena Pak Rahim tahu percis kan hari-harinya kan. Oke, Bang Hermansyah, Om Rahim, terima kasih banget udah bisa hadir di acara podcast One Corner. Semoga perbincangan kita juga tadinya bisa memberikan kontribusi yang positif buat perkembangan sepak bola tanah air. Dan yang pasti timnas kita bisa meraih 1 tiket, lolos ke Olimpiade Mainnya Paris. di mana ya? Paris, Om. Paris. Oh langsung di Paris. Langsung Paris. Ya, 1 kali main aja. 1 kali aja. 1 game aja ya. Jadi mereka ke Paris nih dulu nih, dari Qatar langsung ke Paris infonya. Jadi bulan apa ya? Berarti 9 Mei Om mainnya. Wah, udaranya enak. berarti lumayan juga nih Pak Rahim recovery-nya agak lama ini kan lumayan ya untuk memperbaiki yang seminggu doang. Iya, seminggu. Jadi untuk latihan untuk memperbaiki dari kelemahan-kelemahan kita cukup. Pemain ini ya udah tinggal di Paris. Ya di Paris dia. Tapi insya Allah lah Indonesia sampai ya namanya perjuangan ya. Bisa kalah, bisa menang itu no problem. Yang penting menurut saya progresnya bagus sekali. Dan target dari federasi udah tercapai. Ini kan tambahan aja nih. Karena kita nomor 4, kenapa nggak sekalian ke Olimpik. Tapi nomor 8 kan target, kita udah nomor 4 gitu. Ya sekaliannya ke Olimpik, siapa tahu kan gitu. Betul. Tapi yang penting targetnya udah dapat. Ya, kita berterima kasih lah sama semuanya, baik sama federasi, sama pelatih, official, kitman, pemain, semuanya kita berterima kasih. Nggak ada kitman, lu siapa yang ngurusin logistik? Iya kan? Betul. Iya kan, orang suka ngecilin kitman. Pemain tuh kalau lo di luar negeri, dia datang masuk
locker room, dia udah tahu nih meja gue, ini kaos gue, sepatu gue, semua dia tinggal pakai aja. Coba nggak ada ngurus sendiri, bukannya dia mikir. Betul, Main ya. bola mikir kaos gue di mana tadi ya, makanya Iya. kan begitu. Jadi kita mesti terima kasih sama semua official yang di tim kita, terima kasih lah. Rakyat kita ratusan juta seneng dengan ini. Ya kan? Siap. Lupa sama politik dah. Iya. Selama seminggu ini lupa Lupa politik, ya. Udah nggak laku Bola tuh. semua. Udah nggak laku tuh yang udah nggak laku. Semua bola, termasuk presiden kita nonton bola. Bola nobar. Tapi nanti juga Pak Erik juga ngasih motivasi ya. Saya lihat ya, terus dia selalu memberi Di ruang motivasi ganti. ruang ganti. Itu yang membuat apa? Kayak Pak Rahim dulu kan, awas nih, manajer ya. Cuman kalau saya boleh saran, jangan terlalu banyak orang yang bicara. Iya. Itu dia. Jangan terlalu banyak orang bicara. Kalau mau datang dari awal. Jadi kayak Pak Erik udah benar dia, datang dari awal. Yang dulu awal nggak datang. Semifinal datang, karena dia pikir final. Begitu semifinal kalah kita. Iya. Kecewa kan? Iya, otomatis. Makanya super bilang, bos, pokoknya mau ketua umum kayak mau sekecil, nggak usah datang. Pasti sial kita nih. Kalau mau datang dari awal. Gitu kan. Itu psikologisnya ada gitu. Kalau Pak Erik, alhamdulillah kemarin dia dari awal udah datang, jadi ya alhamdulillah lah kita bisa target udah kecapai lah gitu. Oke. Ya pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Bang Hermansyah dan juga Bang Rahim Sukasa. Semoga hasil terbaik bisa kita dapatkan untuk bisa meraih 1 tiket menuju Olimpiade Paris pada babak playoff saat menghadapi Guinea pada 9 Mei mendatang. Jangan lupa saksikan terus One Corner di TVA News. Dan akhir kata saya Faisal Krep pamit undur diri. Salam One Corner.